Dinas Penerima Lombok, makin Ki Ahmad Songel sudah berada di segmen ketiga. Nah, di segmen terakhir ini mungkin Ahmad Songel mungkin akan sedikit lebih kepo dan lebih mendalam pertanyaan sama Bu Haja nih, Bu Haja. Bu Haja, daerah rawan di NTB di mana aja nih, Bu Haja, terkait narkoba nih? Gimana ya Pak ya? Jadi kok Pak sih? Awak kepo. Ahmad Songel. Awak Songel. Iya. Jadi bisa kita lihat tadi sudah saya sampaikan bahwa daerah rawan yang memang betul-betul kalau kita menurut data dari kita bahwa ketika kasus itu banyak diungkap oleh oleh teman-teman kita di lapangan bahwa itulah yang merupakan daerah rawan yang yang kita di jajaran Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua tadi kita lihat bahwa lokasi terbentuknya tadi kan terbentuknya kampung bebas narkoba itu di daerah-daerah rawan ya Bu ya? Kita upayakan daerah-daerah yang rawan di penyalahgunaan baik narkoba, minuman keras dan obat-obatan. Jadi itu pilihan kita untuk membentuk itu. Jadi di jajaran Polda Nusa Tenggara Barat ini ada mungkin kalau kita bilang daerah rawan memang banyak sekali ya. Maksudnya ada daerah-daerah tertentu yang misalnya di Mataram gitu ya kan, di Karangbagu, di Abian Tubuh yang sementara ini kita ini ya. Tapi memang dari dulu sih ya kita tahu bahwa ini pasti image kita ini tempat narkoba gitu. Kemudian di Lombok Tengah, di Bleke, di Bilelando, kemudian Lombok Timur yang paling ini ya Mas Bagi, kemudian Aikmel, terus dah ke ini. Itu yang kita prediksi rawan karena banyak pengungkapan besar di sana. Berarti Bu, kalau bisa Mas Songel potong sedikit aja. Iya. Berarti di desa-desa ini cukup riskan juga Bu ya? Betul sekali. Bukan hanya di perkotaan nih Bu? Bukan hanya di perkotaan, malah kalau kita lihat ya, karena saya ikut kebetulan nih, jadi tim TAT di ini, jadi ikut asesmen terhadap pelaku-pelaku yang pengguna gitu ya. Jadi alasan mereka kenapa kamu menggunakan itu misalnya, untuk semangat kerja. Jadi ketika dia jadi buruh gitu kan. Jadi itulah yang membuat dia lebih bergairah, bertenaga untuk kerja. Misalnya penjaga malam dan sebagainya gitu, alasannya seperti itu. Jadi kita tidak heran bahwa orang-orang itu yang ini jadi petani dan sebagainya mengupayakan itu untuk tenaga mereka. Nah, seperti itulah gambarannya kalau misalnya yang di desa-desa. Nah, sehingga kebutuhan untuk itu tentu meningkat kan dengan adanya keinginan dari orang-orang yang membutuhkan. Oke, berarti cukup rawan juga Bu ya. Semoga bisa cepat kembali normal kembali. Nah Bu, ini menarik nih. Ada zero tolerance untuk bandar narkotika. Ini akan dimiskinkan katanya ini TPPU. Betul itu sekali. Gimana Bu? Betul nggak? Betul. Jadi kita ketika kita memproses suatu tindak pidana narkotika gitu, apa yang dihasilkan itu, apa yang sudah didapat dari kegiatan dia hasil narkoba tersebut, penyalahgunaan peredarannya narkoba yang dia lakukan, tentu akan menjadi tindak pidana baru. Maksudnya tindak pidana asal nih narkoba. Nanti akan kita proses dengan lebih lanjut dengan tindak pidana pencucian uang. TPPU berarti. Jadi bagaimana caranya kita bisa ini ya seperti yang dimiskinkan mereka. Hasil dari itu tentunya kita akan mencari semua apa yang dia hasilkan dari itu. Jadi sehingga memang benar bahwa orang tersebut pantas untuk dimiskinkan. Oke. Gitu. Nah ini pertanyaannya sangat mendalam nih Bu Haja. Di NTB sendiri sudah ada yang dimiskinkan belum Bu Haja? Kebetulan kita pernah menangani kasus itu. Oke. Ya. Sampai inkrah?
sampai dia ini Sampai selesai, sampai PD, dimiskinkan. ya. Itu ada berapa kasus, Bu? Kalau di kita lebih kurang udah beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 5 kasus, tapi ada beberapa kasus yang Sudah diproses? Proses ya. Jadi yang sudah selesai mungkin di Polres Mataram ada 1 kasus yang sudah selesai sampai ini. Oke, berarti itu bagian dari efek jera buat mereka, Bu ya? Betul sekali. Oke, Bu Haja, saya akan memberikan Bu Haja waktu ini 30 detik, ya kurang lebih lah ya 30 detik. Apa yang Bu Haja ingin sampaikan kepada masyarakat, semeton-semetonnya Mak Songel di luar sana terkait tentang bahaya narkotika? Silakan Bu Haja, itu kamera. Dari sini. Ya, mungkin kami mengharapkan bahwa seluruh masyarakat NTB itu untuk perang terhadap narkoba. Ya. Buat NTB itu bersih dari narkoba, gitu. Sehingga NTB tidak tidak ketergantungan dari narkoba. NTB bersih dari narkoba. Menurutnya zero dari narkoba. Oke, berarti kita war terhadap narkoba. Betul sekali, perang terhadap narkoba. Perang terhadap narkoba. Terima kasih Bu Haja. Oke. Semoga lomba kampung bebas dari narkobanya sukses. Siap. Semoga juga Mari. penyalahgunaan narkoba di NTB menurun. Bu Betul. Haja. Kita sama-sama saling melihat dan mengawasi, memantau teman-teman, dan saling mengedukasi, sosialisasi tentang bahaya narkotika tersebut. Dan kami juga mengharapkan dukungan dari rekan-rekan media untuk kampung tangguh bebas narkoba. Siap. Untuk dapat disosialisasikan juga ke masyarakat bahwa di masing-masing wilayah itu akan dilakukan akan dibentuk kampung yang nantinya akan bebas betul-betul dari narkoba. Oke, terima kasih Bu Haja buat Siap. statement-statementnya hari ini. Siap. Saya Mak Songel, mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.